kita mulai. Ini pelajaran IPA. Di IPA ada di chat. Di chat itu halaman IPA tadi halaman berapa di chat yang sudah Ustazah lihat? Silahkan dibuka LKPD-nya yang Ustazah ada chat di kolom chat. Kita mulai tentang gaya dan gerak. Kali ini tentang gaya, ini ada gambar. Gambar seorang anak yang sedang didorong oleh ibunya. Saat Lana pergi ke mall, dia melihat seorang ibu dan dua anaknya sedang didorong. Ingatkah kamu tentang gaya? Menurut kalian, apakah ibu ini melakukan gaya? Ya, dia melakukan gaya. Betul, ibu ini sedang melakukan gaya. Gayanya apa? Dia mendorong anaknya. Jadi gerakan mendorong atau menarik benda yang menyebabkan benda akan mempengaruhi benda tersebut. Bentar, ada yang baru masuk. Untuk mengetahui jawabannya, kita lihat, lakukan percobaan berikut ini. Untuk mengetahui macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Percobaan 1, ketika menendang dan menghentikan bola, kemudian langkahnya kita siapkan sebuah bola sepak. Kemudian, lakukan kegiatan berpasangan bersama temanmu. Karena ini kalian tidak mungkin melakukannya di sekolah, jadi Ustazah ini hanya sekedar gambaran. Kemudian, tendang bola dan kemudian minta temanmu menghentikan bola. Terus, apa yang terjadi pada bola yang ditendang? Kalian lihat videonya, yang terjadi, bola yang ditendang mengalami perubahan dari posisi diam menjadi bergerak karena dikenakan oleh gaya. Apa yang terjadi jika bola dihentikan? Bola yang dihentikan akan menjadi diam. Kemudian, ketika kamu menggerakkan bola dengan gaya, temanmu menghentikan gerakan bola dengan gaya. Seperti yang kita lihat gambar tersebut, kesimpulannya dari kegiatan ini tentang menendang bola dan menghentikan bola, gaya itu dapat mempengaruhi bola yang diam menjadi bergerak. Gaya juga dapat mempengaruhi bola bergerak menjadi diam. Percobaan yang kedua, menarik mobil mainan. Siapkan sebuah mobil mainan. Ikat bagian depan mobil mainan dengan seutas tali. Tarik mobil mainan perlahan lalu semakin lama semakin cepat. Tarik mobil mainan lurus ke depan lalu belokkan ke arah mobil mainan. Apakah terdapat perubahan pada mobil mainan yang digerakkan dari lambat ke cepat? Ya, ada perubahan gerakan. Terdapat perubahan pada mobil mainan yang digerakkan dari lambat ke cepat. Jadi ketika mobil itu digerakkan lambat, dia akan menjadi lambat dan cepat akan menjadi cepat. Kedua, perubahan yang terjadi apa? Perubahan kecepatan mobil pada gerakan mobil karena digerak lambat dan digerak cepat. Kamu menarik mobil mainan dari gaya lambat ke gaya cepat. Apa kesimpulan yang kamu peroleh dari kegiatan ini? Kesimpulannya adalah gaya dapat mempengaruhi kecepatan mobil mainan. Apakah terdapat perubahan pada mobil mainan yang ditarik lurus kemudian dibelokkan? Ya, terdapat perubahan. Pada mobil mainan yang ditarik lurus kemudian dibelokkan, perubahan apa yang terjadi pada mobil mainan yang ditarik lurus kemudian dibelokkan? Perubahannya adalah terjadi perubahan arah, karena kan dari lurus ke belok, jadi perubahan arah pada mobil mainan. Kamu menarik mobil mainan dari lurus lalu berbelok dengan gaya. Kesimpulannya dari kegiatan ini adalah gaya dapat mempengaruhi arah gerak mobil mainan. Gaya dapat mempengaruhi gerakan benda. Berikut beberapa macam, jadi ada beberapa macam pengaruh gaya terhadap gerak benda. Setelah kamu mempelajari yang dua tadi, yang ketika bola ditendang dan bola dihentikan, dan kemudian ketika mobil. Nah, masih ingatkah kamu apa saja gerakan gaya? Macam-macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Contohnya ketika menendang bola.
Bola diam ditendang dan bola itu bergerak. Keranjang yang diam didorong agar bisa bergerak maju. Menarik kereta yang tadinya diam menjadi berjalan. Gaya dapat mengubah arah benda. Contohnya, jika awalnya bola menggelinding ke arah barat, jika kita tendang ke arah timur, maka bola akan bergerak ke arah timur. Saat kita menjatuhkan bola basket ke lantai, maka bola akan terpantul dan arahnya ke atas. Jadi kalau bola basket kan arahnya atas bawah ya, kalau bola kaki kan dia ke depan ke belakang. Gaya dapat mengubah benda yang bergerak menjadi diam. Contohnya ketika bola ditendang. Contohnya adalah bola yang melaju kencang karena ditendang akan menjadi diam apabila ditangkap oleh kiper. Sepeda atau kendaraan yang direm akan berhenti. Gaya dapat mengubah kecepatan gerak benda. Misalnya, ketika gerobak yang didorong secara sendiri akan bergerak lebih pelan, tapi ketika didorong berdua, gerobak itu akan lebih cepat karena gayanya semakin besar. Oke. Itu yang pelajaran IPA. Jadi di pelajaran IPA di LKPD itu yang di halaman LKPD di halaman 11 dan 12 itu ada soal yang pertama yang C, apa yang terjadi pada bola yang ditendang? Tadi kan? Apa yang terjadi? Kedua, apa yang terjadi pada bola yang dihentikan? Tadi sudah dilihat ya. Nanti kalau misalnya kalau misalnya kayaknya saya lupa deh gitu kan. Nah, kalian buka aja nanti link YouTube-nya, usah aja share di grup sama di Classroom. Kemudian soal nomor 3, apakah kamu menggerakkan bola dengan gaya? Temanmu menghentikan gerakan bola dengan gaya. Kesimpulan apa yang kamu peroleh dari kegiatan tersebut? Tadi kan ada kan video tadi, kesimpulan yang kita dapat ambil adalah gaya dapat mempengaruhi arah gerak benda. Contohnya ketika bola kaki ditendang oleh pemain, kemudian di-stop oleh kiper. Kemudian yang kedua, tadi ada yang gambar video tentang kereta mainan. Yang pertama, apakah terdapat perubahan pada mobil mainan? Tadi di situ ada semua kan. Terus yang kedua, perubahan apa yang terjadi? Jadi perubahan yang terjadi itu dicek saja. Nanti kalau misalnya lupa, silakan dibuka lagi kembali videonya ya. Rekaman linknya di YouTube ya. Bisa aja nanti share. Itu yang IPA. Sekarang kita ke pelajaran PKN. PKN itu ada di halaman LKPD halaman 29 sampai 30. 29 dan 30. Silakan dibuka LKPD-nya. Di situ tentang keragaman individu. Nanti di situ yang berapa tadi saya? Halaman 29 dan 30. Oh iya. LKPD PKN halaman 29 30. Di situ ada soalnya yang C, langkah pembelajaran siswa mengamati video gambar membaca materi yang saja berikan. Siswa menuliskan dan memahami hal penting yang terkait keragaman fisik dan keragaman individu. Siswa mengamati dan mencari tahu keragaman kegemaran setiap anggota keluarga. Sebentar, Ustazah share yang video PKN-nya. Sebentar. Bentar ya, Ustazah share dulu. Ditunggu sebentar, Ustazah share dulu. Oke, kita tunggu sebentar. Ini Ustazah share, silahkan dilihat. Sudah lihat? Ini keragaman individu. Di sini ada cerita tentang perbedaan karakteristik usia.
Nah, bagaimana sikap kita terhadap teman yang berbeda usia? Jadi kita punya teman yang usianya beda. Nah, misalnya yang kalian misalnya umurnya ada yang 10 tahun, ada yang 11 tahun, ada yang 9 tahun. Karena kadang mungkin tidak sama ya, tapi kalau teman sebaya, teman sekelas biasanya umurnya sama. Biasanya sama yang kakak kelas tuh. Manfaat kita peroleh agar kita memahami perbedaan usia dapat hidup rukun dengan teman. Kemudian, bagaimana sikap kita menghadapi perbedaan tersebut? Sikap kita adalah ketika kita menghadapi perbedaan warna kulit atau misalnya suku bangsa ya. Kalau yang dari warna kulit, kita menghargai teman yang berbeda bentuk rambut. Misalnya kita punya teman yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus. Manfaatnya supaya kita dapat menghargai perbedaan masing-masing individu. Perbedaan karakteristik individu, misalnya yang kegemaran. Jadi kenapa kita itu pasti berbeda antara adik kita dengan kakak kita atau dengan ibu kita. Sikap kita untuk menghadapi perbedaan kegemaran adalah kita harus menghargai teman yang berbeda kegemaran. Misalnya kalian suka bersepeda, ada juga yang suka bermain sepak bola. Nah, kita harus menghargai perbedaan kegemaran masing-masing teman kita atau masing-masing keluarga kita. Ada juga misalnya manfaatnya ketika kita menghargai perbedaan itu, manfaatnya adalah kita dapat saling menghargai dan hidup dengan rukun. Jadi kalau misalnya kamu sukanya apa? Aku loh sukanya main bola, aku loh sukanya main bulu tangkis. Nah, kalau kita misalnya bisa menghargai, otomatis akan hidup rukun. Menghargai perbedaan karakteristik agama. Sikap kita untuk menghargai perbedaan agama, kita nggak bahas ini ya, karena kita rata-rata semuanya muslim. Nah, sampai di sini aja kita bahas, karena kita nggak perlu membahas yang ini. Insya Allah, kalau kita semuanya adalah sama-sama muslim. Jadi tidak ada masalah karena teman-teman kita rata-rata muslim. Ini kalau materinya kan umum ya, jadi ada dari sekolah negeri. Makanya ketika ada pertanyaan bagaimana sikap kita menghargai perbedaan teman yang berbeda agama. Sikap kita adalah saling menghargai supaya terjadi kerukunan antar teman. Cuman karena kita tidak ada teman yang non-muslim, kita semuanya muslim. Nah, tadi, sebentar ya. Syafiq, telepon Syafiq, video call. Lanjut, kita sampai di sini ada yang mau bertanya. Itu tadi soalnya di PKN di halaman. Saja izin sebentar ya.
Oke. Maaf ya, tadi Ustazah lagi ada keperluan sebentar. Ya sini dong. Si abang ini, kamu ke sini dong, Bang. Ini kan ada di situ. Ada yang mau ditanyakan, Soliha? Enggak, Us. Nanti Ustazah kirim ya rekamannya ya.